Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman, penistaan agama Islam sepertinya telah menjadi bahan bulan-bulanan bagi mereka yang membenci Islam. Setelah penodaan agama Islam di Prancis tahun 2020 lalu, kini kita kembali dipertontonkan penodaan agama di negara kita sendiri. Dan secara terang-terangan MKC seorang murtadin dalam live channelnya menodaikan agama Islam dan sudah melampaui batas serta mengganggu kerukunan umat beragama. Simak baik-baik potongan video live-nya berikut ini. Sahabat yang beriman, sebelum kita mulai potongan video perkataan MKC ini, admin LQ Channel ingin memberikan pertanyaan kepada sahabat Islam semuanya. Tuntutan hukuman apakah yang pantas buat MKC si murtadin ini? Tinggalkan jawaban sahabat muslim semua di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and share. Semoga menjadi amalan dakwah kebaikan bagi kita, serta menjadi jalan untuk mengawal kasus si murtadin MKC ini. Dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dari jalan kesesatan. Umat Islam ngaku menyembah Allah, batu disembah, dicium rebutan. Jadi cium Ka'bah, batu hitam, Hajar Aswad rebutan itu melambangkan ketika para jin-jin itu mengerumuni Muhammad. Jadi itu dipraktekkan seperti itu. Makanya rebutan cium batu, dianggap itu batu itu rajanya jin, ya Muhammad itu rajanya jin. Haleluya. Kalian memusuhi saya gara-gara dianggap agamanya dirusak. Sebetulnya bukan dirusak, tapi diluruskan. Yang sudah ratusan tahun menyimpang dari Al-Quran, disimpangkan oleh para ustadz kepada hadis, ijma dan kias karangan manusia, ya, disimpangkan. Nanti malah fatwa MUI. Makin pusing aja rakyatnya, banyak aturan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, terutama pondok-pondok pesantren ini yang belum mengenal Yesus. Wahai saudaraku, kalau saudaraku mau masuk surga, lepaskan agamamu. Lepaskan agamamu, karena agama itu adalah politik dari Arab. Ya, saudara jangan jadi budak Arab, jadi budak politik. Jadi sholat itu mendirikan tiang agama. Salat itu bukan ibadah kepada Allah. Tidak ada ayatnya as-salatu ibadallah, tidak ada. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Ya, karena agama Islam juga politik kok. Politik saudara, politik kadrun, kadal gurun. Hanya di dalam Islamlah ajaran yang dikubur setelah pulang langkah yang ngubur ditanya malaikat. Lalu ngapain malaikat kerjanya ketika hidup manusia itu? Kok ditanya lagi, sudah bangkai? Apakah takut melawan kalau ditanya waktu hidup oleh malaikat? Malaikat apaan itu? Malaikat apaan itu? Waktu hidup tidak mau nanya, setelah mati ditanyain itu bangkai. Nah, yang gak mikir itu kan pengikutnya ya, yang percaya gitu. Logikanya bagaimana itu? Orang sudah bangkai begitu ditanyain malaikat, malaikatnya nggak punya pikiran kali ya? Ajaran yang mengajarkan doktrinasi supaya tidak timbul peledakan di mana-mana lagi. Tidak stop, itu harus stop pengajaran itu. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Nah sahabat, urusan kita sudah dengarkan dengan sangat jelas. Katanya pengajaran dari kitab kuning itu atau doktrin dari kitab kuning itu nantinya akan melahirkan peledakan, atau yang kita kenal dengan sebuah sebutan terorisme. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau misalkan hal ini diketahui oleh santri yang belajar di pesantren, tentunya mereka tidak akan ridho, tidak akan ikhlas mendengarkan pernyataan sebab ini. Kenapa? Karena mereka belajar di pesantren, belajar kitab kuning itu bukan untuk menjadi teroris, bukan untuk memudahkan diri dan lain sebagainya, untuk belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kami belajar di pesantren, tidak ada pengajaran untuk teroris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat. Mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Muhammad dekat dengan jin. Jin banyak yang beragama Islam. Jin tempatnya di neraka. Tadi Isa Al-Masih dekat dengan Allah. Nah, di sini Muhammad dekat dengan jin, dikerumuni jin. Pak Aceh, apakah dia diciptakan Tuhan ya Pak jin itu Pak? SWT yang menciptakan, karena SWT itu ya sebangsa jin itu. Ciptakan, karena SWT itu ya sebangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus. Unggahan Muhammad Kece di akun YouTube miliknya dinilai sudah sangat meresahkan. Sejumlah ulama juga telah melaporkan yang bersangkutan ke pihak kepolisian. Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Pak Kiai Anwar Abbas, dan juga Sekretaris Jenderal PBNU, Pak Helmi Faisal Zaini. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Andro, sehat selalu. Saya mau ke Pak Anwar Abbas terlebih dahulu, melihat ini luar biasa, bahkan kami lihat jumlah unggahannya sudah lebih dari 400 video sejak tahun 2020. Anda melihat dari narasi yang diunggah, apakah ini memang orang yang fasih menguasai agama atau sebaliknya menyesatkan Pak Anwar Abbas? Ya, kalau saya lihat dia membaca ayat Al-Quran, bahasa Arabnya nggak benar. Saya nggak percaya dia pandai berbahasa Arab. Ya, kalau diuji oleh teman-teman dari pondok pesantren, nggak akan bisa. Jadi orang yang nggak bagus, makhrajnya nggak bagus, ya tasydidnya nggak tahu gitu ya, lalu mengangkat buku Imam Nawawi, Al-Bantani, saya nggak yakin dia paham itu. So, coba aja dites nanti, kita buktikan nanti ya, nanti kita uji bagaimana mampu nggak dia membaca itu. Dan yang paling menyakitkan hati ya, diantaranya adalah ya, dia merubah-rubah ayat Al-Quran. Surat Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia rubah menjadi Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dia ganti dengan Bismi Yesus Ar-Rahmanirrahim. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia berganti menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya ya sudah penghinaan, pelecehan terhadap kitab suci umat Islam. Ini tidak bisa ditolerir, ini tidak main-main ya. Ya umat Islam ya terus terang kalau kitab sucinya dipermain-mainkan, dirubah-rubah ya akan marah gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, kalau seandainya kepolisian tidak menangkap si Kece ini ya agak berat ini situasinya. Terus terang saja ya, kalau seandainya umat Islam tidak bergerak, yang jelas akan ada dendam kepada aparat penegak hukum, terutama kepada pihak kepolisian. Akan ada dendam terhadap kepolisian kalau tidak ditangkap si Kece ini. Karena dia mengobrak-abrik ya sesuatu yang dianggap suci oleh umat Islam. Yang kedua, dia menganggap Muhammad ini adalah sombong dan menolak kebenaran karena mengikuti iblis. Dan dia juga menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah pendusta karena memimpin jin. Jin itu adalah pendusta. Ya Allah ya Tuhan, ini orang benar-benar apa ya? Saya kemarin mendengar YouTube-nya Pak Helmi ya, Sekjen PBNU. Ya, dia menyatakan ini sudah hate speech. Sudah masuk kategori ya mempergunakan bahasa kebencian ya. Jadi undang-undang yang ada di negeri ini sudah dilanggar. Oleh karena itu sekarang terserah kepada para penegak hukum akan menegakkan hukum apa tidak gitu. Saya menunggu saja, saya tunggu reaksi dan respon dari pihak kepolisian apakah akan menindak atau tidak. Kita tunggu saja sama-sama. Baik, Pak Helmi, saya mau ke Pak Helmi melihat ini akunnya bukan hanya satu arah Pak, tapi kalau kita lihat unggahannya, ia juga mengadakan semacam forum diskusi. Yang nonton di atas 20.000, bahkan ada yang 10.000. Anda melihatnya apa yang menyebabkan Muhammad Kece ini bisa memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu, Pak Helmi?
Ya, saya sudah mempelajari beberapa unggahannya di YouTube. Ya, dalam kesimpulan saya, apa yang dilakukan KC ini sudah bersifat tendensius, tidak senang dengan Islam. Maka dalam hal ini benar bahwa negara kita ini menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama dan kepercayaan menurut keyakinannya masing-masing. Silakan saja memilih Islam, memilih Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, apa saja. Tetapi kalau sudah menghina, mengejek, ya, menebar kebencian terhadap agama lain, maka berlakulah hukum positif kita. Maka dalam konteks ini kami meminta kepada aparat kepolisian untuk segera memeriksa yang bersangkutan, bahkan lebih jauh harus diperiksa juga ini kesehatan kejiwaannya, apakah yang bersangkutan benar-benar sehat atau dalam gangguan. Ya. Nah, dalam pada ini maka kami menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak terpancing, kemudian melakukan hal-hal bodoh yang sama dengan kita juga menebar kebencian kepada agama yang lain. Ya. Saya kira yang dilakukan KC tidak merepresentasikan Kristen sama sekali ataupun agama yang lain, tapi ini memang ada kelainan dari seorang yang bernama KC ini. Ya. Nah, maka dalam hal ini kami menyampaikan kepada kita semua untuk bersabar dan kita percaya sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Bahkan saya juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman di LPBH-NU, mereka juga akan menyampaikan laporan kepada kepolisian atas dugaan hate speech ataupun ujaran kebencian dari saudara KC ini. Kominfo saat ini akan segera melakukan penindakan karena ini sebetulnya ada dua urusan, Mbak, di level tengah dan di level hilir. Level tengah adalah pemutusan akses, level hilir adalah penegakan hukum. Kami sedang berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, bahkan dengan Polda Jawa Timur yang menerima aduan pertama untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Kita memberikan waktu juga kepada Bareskrim untuk menyimpan, menganalisis video-video tersebut supaya barang bukti ini tetap aman dan bisa diproses secara hukum. Tetapi yang pasti Kementerian Kominfo akan segera melakukan tindakan pemutusan akses setelah proses identifikasi ini yang sebetulnya malam ini kemungkinan besar akan selesai dan kemudian akan segera dilakukan pemutusan akses. Bukan, ya itu untuk proses. Tapi saya kira secara umum sudah memenuhi syarat unsur-unsur pasal 156A KUHP atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu saya kena ya. Oke. Saya kira untuk kepastian hukum, ya saya kira ini perlu ya diproses. Baik. Kalau tidak ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum gitu ya. Dan menurut saya juga tidak bisa berlindung bahwa ini karena HAM, ya, hak asasi manusia dalam kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, di dalam undang-undang HAM itu sendiri, kalau misalnya seseorang ya perbuatannya bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan pertentangan itu, dia tidak bisa berlindung bahwa itu dia adalah karena kebebasan menyatakan pendapat. Jadi saya kira tidak ada hal-hal yang bisa membenarkan atau memaafkan tindakan MKC ini.